One, two, three. Assalamualaikum, bertemu lagi di kelas sejarah bersama saya Nova Artika Desti Diokta. Kali ini kita akan belajar Indonesia masa demokrasi terpimpin yang diterapkan mulai tahun 1959 dan berakhir tahun 1965. Kita akan fokus ke materi sistem politik pada masa demokrasi terpimpin yang merupakan materi esensial selama masa pandemi COVID. Ciri sistem demokrasi terpimpin dan yang membedakannya dengan sistem parlementer adalah kekuasaan presiden menjadi sangat dominan. Ciri yang kedua adalah terbatasnya peran parpol. Ciri yang ketiga meluasnya peran militer, terutama Angkatan Darat, dan berkembangnya PKI. Nah, kita akan membahas lebih detail Indonesia era demokrasi terpimpin ala Soekarno. Politik yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal menjadi cikal bakal lahirnya demokrasi terpimpin. Untuk lebih detailnya, berikut adalah latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar baru. Sebelumnya undang-undangnya adalah UUDS 50. Yang kedua, sering gonta-gantinya kabinet menyebabkan pembangunan menjadi tersendat. Dan dari segi keamanan muncul banyak gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal-hal itulah yang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya yang pertama membubarkan konstituante, yang kedua kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Situasi politik pasca dekret presiden salah satunya adalah yang pertama pembubaran Kabinet Juanda yang merupakan kabinet terakhir era liberal dan diganti dengan kabinet kerja. Presiden Soekarno juga menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik atau yang disingkat Manipol. Presiden Soekarno juga menambahkan kata USDEK yang merupakan akronim dari 5 gagasan seperti tercantum di bawah ini. Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan nama Manipol USDEK yang akhirnya menjadi ideologi resmi dan haluan negara era demokrasi terpimpin. Pada era demokrasi terpimpin ada 3 kekuatan politik yang sangat dominan, yaitu Soekarno sebagai presiden, yang kedua adalah TNI Angkatan Darat sebagai militer, dan yang ketiga adalah Partai Komunis Indonesia. Soekarno juga mengeluarkan gagasan yang dikenal dengan istilah Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis, dan sangat menguntungkan posisi PKI saat itu. Ada beberapa penyimpangan yang terjadi di era demokrasi terpimpin ini. Demokrasi terpimpin yang seharusnya demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi pada prakteknya demokrasi terpimpin merupakan perwujudan dari kehendak presiden yang ingin menjadi institusi paling berkuasa di Indonesia. Hal ini juga yang menyebabkan Muhammad Hatta mengundurkan diri menjadi wakil presiden Indonesia. Ada 3 peristiwa penting yang akan kita bahas di era demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah pembebasan Irian Barat. Yang kedua adalah konfrontasi dengan Malaysia. Dan yang ketiga adalah peristiwa gerakan 30 September 1965. Dibutuhkan perjuangan yang sangat panjang untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Pasca konferensi Meja Bundar, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat ke tangan NKRI. Sehingga pemerintah Indonesia menempuh berbagai macam jalur untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda.
Jalur diplomasi ditempuh dengan meminta dukungan dari PBB dan juga KAA. Konfrontasi politik yaitu Indonesia membatalkan KMB dan memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Konfrontasi ekonomi yaitu menasionalisasi perusahaan Belanda dan membatalkan utang Indonesia. Dan konfrontasi militer adalah membentuk Trikora. 3 komando rakyat isinya gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat dan bersiap untuk mobilisasi umum demi keutuhan NKRI. Kemudian dilaksanakan pepera atau penentuan pendapat rakyat. Di sini rakyat Irian Barat disuruh memilih apakah mau bergabung dengan NKRI, ikut Belanda atau merdeka sendiri, dan rakyat Irian Barat memilih bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sehingga Irian Barat berhasil kembali ke pangkuan Indonesia pada 1 Mei 1963 dan baru diakui PBB tahun 1969. Pernahkah kalian mendengar pidato Bung Karno tentang Ganyang Malaysia? Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia terjadi karena PM Malaysia saat itu mendeklarasikan negara Federasi Malaysia. Pembentukan federasi ini menurut Soekarno adalah proyek neokolonialisme Inggris. Pada perkembangannya hubungan Indonesia dan Malaysia semakin memanas sehingga lahirlah Dwikora atau Dwi Komando Rakyat. Dwikora ini merupakan deklarasi perang Indonesia kepada Malaysia. Di tengah situasi panas, Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga membuat Indonesia memutuskan keluar dari PBB, yang membuat Indonesia kehilangan dukungan media internasional. Peristiwa gerakan 30 September 1965 kemudian mengakhiri kekuasaan Presiden Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin di Indonesia, yang kemudian Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto dan Indonesia memasuki era baru. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk kalian dan jawab di kolom komentar. Mengapa Belanda sangat sulit melepas Irian Barat hingga 18 tahun pasca Indonesia merdeka, Indonesia baru berhasil merebut Irian Barat dari tangan Belanda? Sekian dulu pelajaran sejarah kali ini. See you next time.